Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you always be healthy. Before we start the lesson today, let me introduce myself. My name is Siti Anissa, and you can call me Miss Anis. Are you ready to start the lesson today? Let's get started. Today's lesson, we will learn about grammar to be, is, and are. Bisa dilihat di screen. To be, is, and are. Hari ini kita akan perkenalan dengan dua to be. Yang pertama, bentuk masa lampau dan masa sekarang. Untuk masa lampau ada was dan were. Untuk masa yang sekarang atau yang sedang terjadi, is and are. Bisa dilihat di sini, teman-teman. To be terdiri dari am, is, are. Sedangkan was dan were merupakan bentuk lampaunya. Banyak yang mengartikan to be ini sebagai adalah. Namun, nyatanya to be ini tidak diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Perlu diingat bahwa to be itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Jadi, tidak ada artinya atau bisa juga disebut sebagai kata bantu dari sebuah kalimat. Penggunaan to be seperti yang telah dijelaskan, to be digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Nah, predikat ini dapat berupa adjektif, adverb, noun, maupun verb in. Oke, teman-teman bisa melihat di screen ini ada table, kata ganti orang, lalu bentuk masa sekarang dan juga masa lampau. Subjeknya ada apa saja? Ada I, he, she, it, they, we, you. I artinya saya. He artinya dia laki-laki. She artinya dia perempuan. It untuk penggunaan kata benda ataupun hewan. They artinya mereka. We artinya kami. You artinya kamu. And dipakai untuk orang pertama, berpasangan dengan subjeknya I. Is dipakai untuk orang ketiga tunggal, berpasangan dengan he, she, it. Are dipakai untuk menunjukkan orang yang lebih dari satu atau jamak. Dan orang kedua berpasangan dengan you, we, they. Sedangkan was dan were digunakan untuk bentuk lampau atau simple past tense. Was merupakan bentuk lampau dari am dan is, berpasangan dengan I, he, she, it. Were merupakan bentuk lampau dari are, berpasangan dengan they, we, you. Sampai di sini teman-teman bisa mengerti? Semoga bisa ya. Oke. Selanjutnya di sini Miss Anis mempunyai contoh. For example, ada beberapa kalimat. Yang pertama, I am a student. Aku adalah seorang murid. Lalu, she is from Canada. Dia perempuan berasal dari Kanada. Lalu, they are from Italy.
They artinya mereka, benar. They menggunakan to be-nya are. They are from Italy. Artinya mereka berasal dari Italia. Benar sekali teman-teman. Nah, ini contoh dari bentuk, ya benar, dari bentuk sekarang ya yang sedang terjadi. Bukan simple past tense, ingat jangan terbalik. Selanjutnya kita akan belajar membuat kalimat. Ada 3 cara di sini. Yang pertama, kalimat afirmatif atau positive sentence, lalu negative sentence, dan yang terakhir question sentence atau interrogative sentence, dan juga short answer-nya, jawaban pendeknya. Yang pertama, affirmative or positive sentence. Contohnya kita menggunakan subjeknya she ya. She itu apa? Dia perempuan. She is a doctor. Artinya dia adalah seorang dokter. Pintar. Di kelas 7 kemarin kita sudah membahas tentang profesi ya. Lalu negative sentence, kalimat negatifnya she is not a doctor. Bisa dilihat perbedaannya apa di situ? Ya, pintar sekali. Di situ ada kata not atau artinya bukan. Ada tambahan not-nya setelah subjek dan to be-nya. She is not a doctor. Dia bukanlah seorang dokter. Lalu yang terakhir ada questions or interrogative sentence. Nah, kalau di sini kalimat pertanyaan itu to be-nya berada di awal kalimat, dibalik menjadi she itu to be-nya apa? Is kan? Jadi is she a doctor? Nah, itu artinya apa? Apakah dia seorang dokter? Jawabannya jika iya, short answer-nya ya, jawaban pendeknya yes, she is. Ya, dia adalah seorang dokter. Kalau jawabannya tidak, no, she is not. Kalian tinggal tulis ulang atau jawab ulang dari kalimat positif dan negatifnya. Tergantung sama jawabannya. Sampai di sini teman-teman sudah paham? Sudah paham ya? Oke. Ini adalah materi kita hari ini tentang grammar to be, is, are, dan juga pengenalan tentang was, were. Okay students, that's all our lesson today. Don't forget to exercise and practice our lesson today. Thanks for today. Stay healthy, always pray, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.